Kali ini kita akan membahas tentang graphic card atau kartu grafis. Graphic card ini dikenal pula dengan nama video card atau kartu video. Bentuknya semacam ini. Ini adalah salah satu contoh dari kartu grafis yang masih lengkap dengan HSF-nya, yaitu heatsink and fan. Di mana heatsink and fan ini berfungsi nanti itu sebagai pendingin, yaitu sebagai pendingin prosesor grafis yang ada di dalamnya ini. Biasanya kartu grafis ini ditancapkan atau dipasangkan pada motherboard, yaitu pada slot ekspansi, slot yang tersedia untuk kartu grafis tersebut. Jadi kalau saya pasangkan, contohnya adalah semacam ini. Nah, ini tampilan dari kartu grafis yang sudah dipasangkan pada motherboardnya. Anda bisa lihat secara langsung. Semacam ini bentuknya. Nah, apa fungsi daripada kartu grafis itu sendiri? Kartu grafis ini berfungsi untuk mengolah data digital yang berasal dari komputer untuk ditampilkan ke layar monitor. Nah, sekarang kita akan membahas bagian-bagian fisik dari kartu grafis itu sendiri. Saya juga memiliki kartu grafis jenis lain. Ini contohnya, semacam ini. Ini adalah kartu grafis yang sudah dilepaskan HSF-nya. Seandainya aja kartu grafis ini saya lepaskan HSF-nya, maka nanti akan terlihat seperti ini bagian dalamnya. Tidak beda jauh dengan ini. Daripada saya harus melepas HSF-nya ini kelamaannya, saya gunakan aja kartu grafis yang sudah terlepas HSF-nya. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang bagian-bagian dari kartu grafis itu sendiri. Pada bagian tengah ini adalah prosesor grafis yang dikenal dengan nama GPU, yaitu Graphic Processing Unit. Prosesor inilah, GPU inilah yang nanti berfungsi untuk mengolah data-data digital dari komputer tadi untuk ditampilkan di layar monitor. Saya dekatkan bentuk daripada GPU itu sendiri. Nah, semacam ini. Nah, ini terlihat yang saya tunjuk ini adalah GPU atau prosesor grafis. Inilah core GPU-nya yang di tengah ini. Selanjutnya, Anda bisa lihat yang saya tunjuk ini. Yang saya tunjuk ini adalah memori. Memori yang ada pada kartu grafis itu. Memori ini yang dikenal dengan nama VRAM, yang merupakan kependekan dari Video Random Access Memory. Saya dekatkan kembali bentuknya supaya lebih jelas. Nah, semacam ini. Yang saya tunjuk ini adalah VRAM, yaitu memori yang ada pada kartu grafis. Sekarang, apa fungsi daripada memori yang ada pada kartu grafis ini yang dikenal dengan nama VRAM? Dia berfungsi untuk menyimpan data-data yang nanti akan diolah oleh prosesor grafis ini, yaitu oleh GPU itu sendiri. Nanti hasil olahan dari GPU ini, inilah yang nanti akan dikirimkan ke monitor dalam bentuk tampilan yang akan terlihat di layar monitor. Nah, kemudian yang bagian bawah ini yang dikenal dengan nama interface, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia antarmuka ya. Dalam kaitan ini adalah interface fisik dalam bentuk fisik. Saya dekatkan kembali. Nah, ini yang saya tunjuk ini adalah interface-nya atau antarmukanya. Interface ini merupakan konektor yang nanti akan menghubungkan kartu grafis ini dengan motherboard-nya.
Jadi kartu grafis ini nanti akan ditancapkan pada slot yang ada pada motherboard, slot ekspansi yang tadi sudah kami tampilkan. Pin-pin ini nanti yang akan berhubungan dengan pin-pin yang ada pada motherboardnya. Dalam kaitan ini, interface ini yang Anda lihat tadi adalah interface jenis PCI Express. Nah, yang berikutnya, pada bagian samping atau bagian belakang, ini ada konektor-konektor. Konektor-konektor inilah yang nanti tersambung ke monitor, tentu melalui kabel ya, kabel yang menghubungkan monitor dengan kartu grafis itu sendiri. Ada berbagai macam konektor yang nanti terhubung ke monitornya, di mana konektor-konektor itu memiliki spesifikasi sendiri. Jadi nanti pemasangannya yang konektor dari monitor menuju kartu grafis harus disesuaikan dengan jenisnya. Saya dekatkan di sini. Nah, ini yang saya tunjuk ini, yang berwarna agak biru ya, mungkin kurang jelas ini kelihatannya. Nah, ini jelas. Nah, ini adalah konektor yang dikenal dengan nama D-sub, yang merupakan kependekan dari D-sub miniature. Sedangkan yang tengah ini adalah S-video, yang merupakan kependekan dari spirit video. Dan yang ada di bawah ini yang dikenal dengan nama port DVI, jadi DVI, yang merupakan kependekan dari Digital Visual Interface. Nah, sekarang kembali, saya tampilkan jenis konektor yang lain yang ada pada kartu grafis. Ini bentuknya. Saya dekatkan kembali bentuk dari konektor tersebut. Nah, yang saya tunjuk ini adalah DVI, sama dengan kartu grafis yang awal tadi. Yang di atasnya inilah yang disebut konektor HDMI. Mungkin orang lain akan menyebutnya HDMI, kayak begitu. Yang merupakan kependekan dari High Definition Multimedia Interface. Dan yang di atasnya ini adalah display port. Nah, itu tadi adalah konektor-konektor yang akan terhubung ke monitor. Jadi bagaimana pemasangannya? Apakah nanti dalam satu monitor itu ada semua di sini? Enggak ya. Jadi kalau monitornya misalnya dia menggunakan teknologi konektor HDMI, maka harus ditancapkan di port HDMI. Kalau monitornya itu menggunakan konektor dari D-sub, ya harus ditancapkan pada konektor D-sub. Nah, itu tadi sedikit bahasan mengenai bagian-bagian fisik dari kartu grafis dan fungsinya. Tentang bagaimana mekanisme kerjanya akan kita bahas pada sesi-sesi selanjutnya.